Abu Hurairah akan selalu dikenang sebagai orang yang menghafal dan meriwayatkan hadits dalam jumlah yang sangat banyak. Itu saja merupakan karakteristik yang mulia, dan umat Islam berutang banyak padanya untuk melestarikan warisan berharga Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah lebih dari sekedar orang dengan ingatan yang luar biasa. Dia mencintai kucing, mengabdikan dirinya untuk ibunya dan terlebih lagi untuk Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah anggota kelompok yang dikenal sebagai Ahlu Suffa, dan di kekhalifahan Umar bin Khattab dia diangkat sebagai gubernur Bahrain. Abu Hurairah meninggal pada tahun 681 pada usia 78 tahun. Abu Hurairah lahir dari suku Daus Yaman, di daerah yang dikenal sebagai Tihama. Dia memeluk Islam atas undangan kepala suku, dan merupakan salah satu yang pertama melakukannya. 7 tahun setelah hijrah dia pergi ke Madinah dengan delegasi kecil dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah awal dari sebuah persahabatan yang akan bertahan seumur hidup, sebuah hubungan yang terus diuntungkan oleh umat Islam hingga saat ini. Nama Abu Hurairah bukanlah nama yang diterima pria luar biasa ini saat lahir, melainkan kunyahnya, dan artinya, bapak kucing. Abu Hurairah menyukai kucing, dia memiliki hubungan simbiosis dengan mereka, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengganti namanya dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman, dia mempertahankan kunyahnya. Dari hamba matahari, Abdus Syams, menjadi hamba yang maha penyayang, Abdurrahman, dan dia sangat berbakti kepada nabinya. Dia menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sisinya, dan sejak awal dia mencoba mengingat setiap kata yang diucapkannya. Diperkirakan Abu Hurairah meriwayatkan kurang lebih 5.375 hadits. Dikatakan bahwa dia memiliki ingatan yang fenomenal, dan penjelasannya dapat ditemukan dalam hadits. Aku, Abu Hurairah, berkata kepada Rasulullah, aku mendengar banyak riwayat darimu tapi aku melupakannya. Rasulullah lalu berkata kepadaku, buka bajumu. Aku melakukannya dan dia menggerakkan tangannya seolah-olah mengisinya dengan sesuatu dan mengosongkannya ke dalam pakaianku. Lalu Rasulullah berkata, ambil sprei ini dan bungkus dirimu di dalamnya. Saya melakukannya, dan setelah itu saya tidak pernah melupakan apapun lagi. Ketika Abu Hurairah memutuskan untuk tinggal di Madinah agar dekat dengan Nabi, ia menjadi anggota kelompok yang dikenal sebagai Ahlus Suffa, orang Bang. Ini adalah orang-orang miskin yang tinggal di masjid sampai mereka memiliki kesempatan untuk menghidupi diri sendiri. Sementara itu, mereka hidup dari sedekah, dan Nabi Muhammad SAW memberi mereka semua sedekah yang dia terima, serta hadiahnya. Banyak dari mereka, seperti Abu Hurairah, melarat hanya dengan pakaian di punggung mereka. Dikatakan bahwa Abu Hurairah akan berbaring di tanah atau mengikatkan batu ke perutnya untuk meredakan rasa lapar yang hebat. Abu Hurairah tiba di Madinah bersama ibunya, dia sangat berbakti padanya dan sangat sedih melihatnya menolak panggilan Islam. Suatu hari, setelah kejadian tertentu di mana ibunya menghina Nabi, dia pergi menemui Rasulullah dengan air mata berlinang. Nabi bertanya kepadanya ada apa, dan dia menjawab, saya tidak pernah berhenti mengundang ibu saya ke Islam, tetapi ibu saya selalu menolak saya. Hari ini saya melakukannya lagi, dan ibu saya mengatakan kata-kata yang membuat saya malu. Mohon kepada Allah SWT agar hatinya condong ke Islam. Nabi berdoa untuk ibu Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menceritakan, ketika saya pulang dan menemukan pintu terkunci. Saya mendengar suara air dan ketika saya mencoba masuk, ibu saya berkata, wahai Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu. Dia kemudian memberi isyarat kepada saya untuk masuk, yang saya lakukan dan dia berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Abu Hurairah selalu menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, dan baik kepada orang tuanya. Pada suatu kesempatan,
dia melihat dua pria berjalan bersama dan bertanya kepada yang lebih muda, "Ada apa denganmu pria ini?" Dan pemuda itu menjawab, "Dia adalah ayahku." Abu Hurairah berkata kepadanya, "Jangan panggil namanya, jangan berjalan di depannya, dan jangan duduk sebelum dia melakukannya." Menengok masa lalunya, Abu Hurairah mengatakan bahwa dia telah menyaksikan 3 tragedi besar: kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuhan Utsman, dan hilangnya Mizwat. Ketika ditanya apa itu, dia mengatakan bahwa pada salah satu kunjungan dengan Nabi, dia bertanya apakah ada yang punya makanan. Seseorang berkata bahwa dia membawa Mizwat, tas kecil berisi perbekalan, dan di dalamnya ada beberapa kurma. Nabi meminta agar dikirimkan kepadanya, berdoa atas kurma, dan membagikannya di antara mereka yang hadir. Abu Hurairah menjelaskan bahwa ia memakan porsinya semasa hidup Nabi dan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain, tetapi setelah beberapa saat dia meninggalkan jabatannya dan kembali ke Madinah, di mana dia menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan. Waktu berubah dan Abu Hurairah lebih suka menjalani kehidupan asketis mengingat Allah dan kelahiran umat Islam. Ketika Abu Hurairah mengambil hadiah yang diberikan Allah kepadanya dan mengabdikannya untuk Islam, dia tidak menyangka bahwa miliaran Muslim di masa depan akan menamainya setiap kali mereka mempelajari tentang kehidupan dan zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Nabi Islam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mengatakan, utusan Allah berkata, "Ini adalah ungkapan yang kita semua gunakan pada suatu waktu." Kehidupan pria ini adalah kesaksian bahwa Allah memberi kita kemampuan dan karunia yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini dengan cara terbaik dan untuk memenuhi takdir kita.